Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib untuk rahmat Allah. Sebelumnya yang belum niat i'tikaf atau berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan tentang fikih nikah. Kemarin sudah tentang ketetapan disyariatnya nikah, baik dari Al-Quran, beberapa ayat yang menunjukkan tentang disyariatkannya nikah, dan juga dalam beberapa hadis, ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang disyariatkannya nikah. Untuk hari malam ini kita lanjutkan tentang hukum nikah. Nikah haram atau wajib misalnya. Al-Musannif rahimahullah, al-hukmul asli awil 'am lin nikah annahu mustahabbun. Hukum dasar, hukum nikah secara umum, annahu sesungguhnya nikah mustahabbun, sunnah. Sunnah, alasannya li'annahu muta'alliqun bil fitrah wal gharizah al mawjudah 'inda 'ammatin nas. Karena nikah ini menyangkut tentang kebutuhan biologis manusia yang disunnahkan, dan juga wa yakunul insan muhtajan ilaih, dan manusia membutuhkan ke nikah, bi an tatuqa nafsuhu ilaihi wa yajida uhbatah. Ini sunnah nikah bagi orang yang sudah berhajat ke nikah, artinya dirinya sudah membutuhkan nikah. Yang kedua, sunnah syarat supaya sunnah nikah, wa yajidu uhbatah, beliau ini memiliki bekal. Jadi dua syaratnya untuk sunnah nikah. Yang pertama, orang yang memiliki keinginan, artinya nafsunya sudah membutuhkan nikah. Yang kedua, beliau itu memiliki bekal untuk nikah. Wahya ma'unatuh, ahbata adalah bekal untuk biaya nikah. Min mahrin, yang pertama mahar, itu biaya nikah yang dimaksud. Yang pertama mahar, yang kedua nafaqatu ma'isyatil lahu wa li zawjatihi, yaitu nafkah untuk biaya kehidupannya dan istrinya. Ini dua ini. Kalau orang sudah punya pekerjaan, misalkan sudah punya pemasukan, yang dengan pemasukan itu dia cukup untuk mahar dan cukup untuk biaya kehidupannya dan istrinya, dan ia nafsunya sudah membutuhkan nikah, bagi dia sunnah nikah. Sunnah nikah. Hukum dasar nikah adalah sunnah, tapi dengan syarat dua tadi. Yang pertama, dirinya sudah menginginkan nikah, nafsunya sudah membutuhkan. Yang kedua, dia itu memiliki bekal nikah. Bekal yang dimaksud adalah biaya nikah yang dimaksud. Yang pertama mahar, yang kedua nafkah untuk dia dan untuk istrinya, nafkah kehidupannya dan untuk istrinya. Kalau pemasukan belum ada, masih nggak jelas pemasukannya, tahan dulu, nyari uang dulu. Ntar kalau udah punya biaya, udah punya uang, baru nikah. Kemudian
Yang ketiga syaratnya wala yukhsha ala nafsihi al-wuqu' fil fahisyah illam yatazawwaj. Dia itu tidak khawatir untuk melakukan zina kalau tidak menikah. Beda halnya ada laki-laki yakin deh, ini kalau saya enggak nikah bakal saya lakukan zina. Dia uang punya, nafsu sudah kepengen, kemudian yakin khawatir nih kalau saya enggak nikah bakal melakukan zina. Bagi dia antar hukumnya wajib. Ada saatnya kadang-kadang nikah wajib. Orang yang yakin nih kalau saya enggak nikah bahaya. Uang saya punya, kemudian tadi nafsu saya sudah mau, dan kalau tidak nikah bakal melakukan zina. Ini bagi dia ada wajib nikah. Daripada zina mending nikah. Alasan yang selanjutnya lima fihi, karena alasan sunnah, wa lima fihi, dan karena dalam menikah terdapat baqa'un nasl, untuk berkelanjutan keturunan. Alhamdulillah di Indonesia masih cukuplah manusia. Banyak negara sekarang sudah berkurang manusia dengan sebab laki-laki dan perempuannya enggak mau nikah. Sebagian negara populasinya semakin hari semakin berkurang, yang mudanya semakin kurang, justru tinggal yang tua-tua dong. Dengan sebab berkurang juga. Seharusnya harus bertambah. Sudah mulai berusaha ngurangin. Tapi alhamdulillah kita masih banyak lah pemuda, masih banyak. Jadi sebagian negara sekarang mungkin mereka krisis pemuda, sudah berkurang pemudanya, dengan alasan orang-orang tidak lagi mau menikah, dan dengan alasan takut terbebani ketika nikah, takut terbebani. Udah nyari bahasa di sini jajan, mending jajan aja. Nauzubillah min dzalik. Jadi menikah di situ terdapat keberlangsungan keturunan, wa hifdzun nasab, dan untuk menjaga nasab keturunan. Kalau kita enggak nikah, antar di sama si A iya, sama si B iya, di hotel ini, di hotel sana, keturunan kita enggak jelas. Jadi anak kita enggak tahu tiba-tiba ke rahim si fulan, tiba-tiba ke rahim si fulan, enggak jelas anak. Tapi kalau sudah nikah, alhamdulillah anak kita terjaga. La ilaha illallah. Wal isti'anatu 'alal masalih, dan dalam menikah juga itu dengan menikah kita terbantu untuk melakukan kebaikan. Misalkan kalau awalnya kita punya uang malas bersedekah, tapi dengan nikah kita udah bersedekah buat istri, memberi nafkah untuk istri, memberi nafkah untuk anak, itu lebih baik dari sedekah. Lebih baik bersedekah, karena ini hukumnya memberi nafkah, hukumnya wajib. Bersedekah hukumnya sunnah. Yang wajib lebih afdal dari yang sunnah. Jadi justru dengan menikah itu bisa membuat kita lebih banyak untuk kemungkinan untuk melakukan kebaikan. Marhaba. Seharusnya itu alasan tadi. Enggak bagi tapi dengan syarat tadi. Kalau misalnya antara ada boleh, misalkan orang saya enggak mau nikah, boleh. Misalkan dia punya bekal, tapi syarat tadi dia enggak khawatir jatuh ke zina. Dia misalkan pengen fokus ibadat. Saya sudah pengen ke gua, pengen ke gunung, masuk ke gua, pengen ibadat 100 tahun sampai meninggal. Padahal dia bekal banyak, uang banyak dari warisan orang tua. Boleh seperti itu? Enggak boleh. Enggak wajib nikah. Hukum dasarnya sunnah, walaupun ada kadang-kadang beberapa kondisi yang mengubah hukum dari yang dasarnya sunnah jadi wajib. Jadi ada sebagian orang yang wajib nikah. Ada ke depan contoh-contohnya, ada beberapa kondisi seseorang itu wajib untuk menikah. Tapi hukum dasar nikah adalah sunnah. Hadisnya yang menyatakan sunnah seperti yang itu tadi, karena yang hadis yang pertama yang kemarin kita baca, ya ma'syara syababa man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wahai para pemuda, kata Allah kata Rasul,
yang dari kalian yang mampu untuk yang sudah punya bekal, sudah nikah. Falyatazawwaj, maka hendak menikah ya, nikah. Kalau sudah punya bekal, nafsunya sudah kepengen, sudah nikah. Karena alasan tadi yang kemarin kita baca, karena nikah ini bisa merendahkan pandangan dan yang lain-lain. Kemudian ini falyatazawwaj adalah berbentuk perintah dari Rasulullah. Perintah itu hukumnya wajib atau sunnah? Perintah yang pada dasarnya wajib. Tapi ada skalanya perintah berubah, ada kalanya perintah diartikan bermakna sunnah. Seperti falyatazawwaj di sini. Dengan dalil ada ayat yang menunjukkan ke sunnah, ke ayat yang lain yaitu fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan yang kalian senang, yang nyaman di hati kalian. Di sini Allah ketika memerintahkan nikah, Allah mengikatnya dengan tenang hati. Kalau kalian suka nikah, perempuan yang kalian suka nikah. Artinya kalau kita nggak suka, nggak nikah. Di sini Allah memerintahkan nikah dengan suka. Fankihu ma tabalakum, itu sehingga perintah nikah ini hukumnya sunnah. Dengan bukti Allah sendiri ketika memerintahkan nikah, Allah kaitkan dengan suka. Artinya bagi yang suka silakan nikah. Bagi yang tidak suka tidak nikah. Dari sini ulama sehingga memahami berarti nikah itu hukumnya tidak wajib. Dan biasanya dalam Islam sesuatu yang dibutuhkan sama nafsu itu enggak perlu diwajibkan. Misalkan seseorang sudah nikah, laki-laki sudah nikah dengan perempuan, wajib, mohon maaf sebelumnya ini sekedar keilmuan, wajib dia bersetubuh, berhubungan, tidak? Enggak wajib. Dalam Islam enggak ada istilah nafkah batin. Itu nafkah batin cuma bagi penjual obat kuat. Nafkah batin. Karena mereka berlaku obatnya, sehingga ada istilah nafkah batin bagi mereka. Dalam Islam, dalam fikih enggak wajib. Kenapa Allah tidak mewajibkan? Karena memang itu yang dibutuhkan, enggak perlu diwajibkan. Kecuali dengan alasan-alasan yang lain sehingga hukumnya wajib. Tapi hukum dasarnya tidak perlu diwajibkan. Karena itu memang orang nikah memang untuk itu, enggak ada orang nikah untuk main-main. Orang nikah memang tujuannya untuk menyalurkan syahwatnya. Itu tujuan nikah pada dasarnya. Sehingga enggak perlu diwajibkan. Misalkan ada orang nikah sama perempuan, dia enggak berhubungan sama sekali, haram dia enggak berhubungan, tidak? Haram. Makanya dalam Islam seperti itu, ada hal-hal yang misalkan makan, wajib makan siang zuhur, enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena memang makan kita suka. Jadi hal-hal seperti itu enggak perlu diwajibkan. Kecuali kalau misalkan kita kalau enggak makan meninggal. Itu lain. Itu harus ngejaga ruh. Ya wajib. Tapi yang pada dasarnya kalau misalkan kita enggak suka makan siang, wajib makan. Enggak wajib. Silahkan tidur. Enggak harus. Jadi hal-hal yang memang dibutuhkan oleh jiwa, yang disukai oleh nafsu manusia, biasanya syariat tidak mewajibkan, karena memang enggak butuh diwajibkan. Jadi sekali lagi, hadis tadi yang perintah untuk nikah bagi yang mampu, ulama mengartikannya perintah ini bermakna sunnah dengan dalil ayat ini. Jadi ayat ini fankihu ma tabalakum, maka nikahlah kalian, kata Allah, dengan perempuan-perempuan yang kalian suka. Artinya di sini Allah mengkaitkan nikah, perintah nikah dengan suka. Artinya begini, kalau ada yang suka, kalian suka, nikah. Kalau tidak suka, enggak nikah. Di situ berkata ulama, berarti hukumnya sunnah. Buktinya Allah tidak mewajibkan secara pasti seperti salat. Kalian harus salat. Kalau ini tidak, kalian nikah kalau suka. Seperti yang seolah-olah seperti itu, kalian nikah kalau suka. Kalau enggak suka, yang enggak suka nikah, sudah haram. Enggak suka, enggak nikah, enggak haram. Kecuali ntar bagi yang ada beberapa kondisi yang nikah wajib, itu enggak boleh enggak nikah. Kemudian wan nikahu musta'abbun walau kana syakhsu muta'abbidan. Nikah hukumnya tetap sunnah walau seseorang itu muta'abbid, ahli ibadah. Dia itu suka ibadah walaupun ahli ibadah, nikah. Karena nikah ibadat juga. Jadi jangan mentang-mentang ahli ibadat, saya pengen ibadat, udah sama naik ke gua, ke gunung sana, nggak mau turun-turun, nggak mau nikah. Jangan nikah.
tetap kan ibadat juga nikah juga, karena nikah juga ibadat, menyenangkan istri juga ibadat, membuat istri senang juga ibadat, nyari nafkah buat istri juga ibadat. Jadi ibadat jangan diartikan berbentuk cuman seperti salat, puasa, enggak, ibadat banyak bentuknya. Kemudian malahan wa yakunu afdal min at-tafarruq lil ibadah wal inqita' laha. Dan nikah ini malahan lebih afdal dari tafarruq. Tafarruq artinya dia memfokuskan dirinya untuk ibadat semata. Kayak tadi sudah ke gunung, sudah pengen bertapa di sana di gunung, ibadah. Enggak, nikah lebih baik. Nikah lebih baik, ntar waktu ibadah, waktu nyari nafkah. Karena dalam Islam ini hidup seperti tabiat manusia yang sewajarnya. Dalam Islam enggak ada istilah sesuatu yang berlebihan. Nah, karena Rasul ketika menjalankan kehidupan seperti manusia yang lain, Beliau nikah, beliau ibadat, beliau nikah, sama, makan, minum. Alasannya alasannya tetap sunnah, malahan lebih afdal daripada memfokuskan ke ibadat, fokus benar-benar kamu nikah. Itu justru nikah lebih afdal. Karena liman Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nafara min ashabihi alladhi ta'ahadu ala inqita' lil ibadah wa tarki zawaj. Karena Rasul pernah melarang beberapa sahabat beliau yang mereka berjanji, mereka bikin perjanjian sama mereka untuk fokus ke ibadat dan tidak mau nikah. Oh, saya enggak mau nikah, si fulan enggak mau nikah. Akhirnya ketahuan sama Rasul, dimarahin semua. Oh, kalian ini kalian malaikat? Kalian bukan malaikat, manusia, harus nikah. Fima rawahu Anas radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kata beliau, inna nafaran min ashabin nabi sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sir. Jadi ini beberapa sahabat mendatangi istri Rasul. Mereka bertanya ke istri Rasulullah tentang amalan Rasulullah dalam ketika sendiri, tidak dalam rahasia. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika malam, bagaimana ibadat Rasulullah. Oh, jadi sahabat ni pengen tahu sampai hal-hal yang rahasia, ibadat rahasia Rasulullah. Sahabat pengen tahu Rasulullah kalau di rumah itu malam ibadatnya apa saja. Jadi sahabat ini subhanallah. Dan mereka nanyanya ke istri Rasul, karena istri Rasul yang selalu bersama Rasulullah. Faqala ba'dhum, akhirnya setelah mereka tahu Rasulullah kalau malam ibadatnya sampai bengkak kaki, salatnya enggak salatnya terlalu, ibadatnya satu rakaat Al-Fatihah, satu rakaat pertama Rasulullah Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa. Akhirnya sebagian dari sahabat yang bertanya tadi berkata, la atazawwajun nisa. Udahlah, saya enggak mau nikah. Sudah, saya enggak mau nikah. Pengen ibadat seperti Rasulullah. Wa qala ba'dhum, ada lagi sebagian dari mereka berkata, la akulul laham. Sudahlah, saya mulai sekarang sudah enggak mau makan lagi daging. Karena kalau makan daging termalas ibadat. Udah, saya sudah berhenti makan daging. Wa qala ba'dhum la anam ala firash. Ada lagi sebagian dari sahabat yang tadi, saya mulai hari ini tidak lagi tidur di kasur. Mungkin pengen tidur di tanah langsung biar cepat bangun. La ilaha illallah. Kemudian fahamidallah, Rasul memuji Allah wa thna alaih, kemudian ketahuan dari Rasul. Ketahuan sama Rasulullah mengatakan alhamdulillah, mujilah seperti orang mendakwah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selesai itu Rasulullah menasihati mereka, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza walakinni usalli wa anam wa asum wa afṭir wa tazawwaj an-nisa faman raqiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasul, bagaimana ini ada beberapa kaum, kata Rasul, ma balu aqwamin, bagaimana kondisi beberapa kaum, kata Rasul. Qalu, mereka itu berkata kadza wa kadza, ada yang mengatakan enggak mau nikah, ada yang mengatakan enggak mau makan daging, ada yang mau tidur di kasur. Walakinni, padahalku, kata Rasul, padahal saya sendiri usalli, saya salat, wa anam, dan saya tidur. Kalau enggak saya tidur, saya makan, saya salat dan saya tidur, wa asum, dan saya puasa dan saya buka.
Bukan berarti ketika disuruh ibadah udah puasa menunggak berhenti-berhenti. Enggak, Rasul saya puasa dan saya buka. Wa atazawwajun nisa, saya sendiri menikahi perempuan. Nah, itu Rasul yang jadi pedoman saya saja, kata Rasul. Saya puasa, ada kalanya saya puasa, ada hari yang saya tidak puasa. Ada hari saya sholat, ada waktunya saya sholat, dan ada waktunya saya tidur. Jadi ketika ibadat bukan berarti enggak tidur-tidur, enggak. Dimana kata Rasul, ada zawajun nisa, saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati, kata Rasul, siapa saja yang raghiba ini menjauhi ataupun tidak suka dari sunnahku, falaisa minni, maka tidak tergolong dari golonganku, kata. Berarti bagian dari sunnah Nabi seperti tadi, puasa buka, menikahi, itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis famar raghiba an sunnati, orang yang menjauhi sunnahku maka dia itu bukan dari golonganku. Artinya faman taraka sunnati i'radan anha, siapa saja yang meninggal sunnahku karena berpaling, tidak mau, enggan, tidak mau. Ghaira mu'taqidin biha, dan dia itu tidak meyakini hukumnya yang sesuai. Misalkan dia tidak meyakini ini sunnah, dia meyakini enggak mau. Falaisa ala millatil Islam, maka dia itu tidak tergolong dalam agama Islam. Hati-hati, jangan membenci sunnah Rasulullah. Kalaupun kita tidak mau melakukan, jangan membenci. Ada kadang-kadang dari kita yang tidak melakukan sampai derajat membenci sunnah Rasulullah. Misalkan kayak jenggot misalkan. Kalau misalkan kita enggak mau manjangin jenggot, ya sudah, enggak usah, cukur. Tapi jangan membenci, apalagi menghina. Ada kayak dulu semua pernah orang semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Enggak seperti itu. Jadi kalau misalkan kita enggak mau ikutin, ya sudah. Tapi jangan sampai membenci. Walaupun kan itu sunnah Pak Ustaz. Oh iya, sunnah. Arti sunnah kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi jangan sampai membenci, apalagi menghina, mengucilkan, merendahkan. Nah, itu bahaya. Menghina syariat Islam walaupun itu sunnah, bahaya. Nah, seperti ini, membenci, menghina, apalagi membenci, bahaya. Hati-hati. Misalkan ada orang pakai jubah seperti ini, apa itu? Orang bodoh. Bahaya. Misalkan kita enggak mau pakai baju yang seperti ini, ya sudah, jangan pakai. Enggak wajib kok. Mau pakai baju apa saja selama tertutup aurat silakan. Tapi jangan sampai menghina, merendahkan. Apaan ini, kolot. Orang pakai baju seperti ini dibilangin kolot, itu pakaian orang bodoh, itu pakai orang kolot. Na'udzubillah min dzalik. Enggak seperti itu Islam. Islam tidak boleh menghina syariat Islam walaupun itu sunnah. Sunnah. Kalau kita enggak mau, ya sudah, jangan lakukan. Tapi jangan menghina orang lain yang melakukan. Ada contoh lain, marhaba. Iya, termasuk dalam Islam. Ini kalau laki-laki dalam Islam, ini tujuan saya sampaikan ini supaya kita tidak menghina walaupun kita tidak melakukan. Dalam Islam, dalam fikih disebutkan kalau pakaian laki-laki itu sunnahnya di atas lutut. Sunnah di atas lutut, astagfirullah, di atas mata kaki. Mohon maaf, di atas mata kaki. Jadi jangan di bawah mata kaki. Kalau di bawah mata kaki karena kesombongan, hukumnya haram. Kalau pakaian kita di bawah mata kaki dengan tujuan pengen nyombongin diri, hukumnya haram. Tapi kalau misalkan tidak sombong, tidak haram. Tapi hukumnya tidak bagus. Yang sunnah untuk pakaian laki-laki di atas mata kaki. Makanya kalau kita lihat ada orang cingkrang, ini apa ini, syariat apa ini? Ini orang kolot ini. Enggak boleh seperti itu. Jangan hina. Walaupun kita enggak suka, sudah jangan. Tapi jangan sampai menghina yang lain. Selama dia itu tutup aurat, silahkan. Ya cuma jangan terlalu tinggi juga, sampai ke lutut, enggak bagus. Ya, artinya bagi laki-laki sunnahnya pakaiannya di atas mata kaki. Sunnah. Itu mazhab Syafi'i. Ini mungkin pada Ustaz bawa pendapat orang lain kali, pendapat orang luar. Enggak.
Ini pendapat disebutkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pakaian yang disunnah ke laki-laki seperti itu, sunnah di atas mata kaki. Kalau perempuan sunnah menutup di bawah, karena perempuan jangan sampai kelihatan kakinya, karena kaki bagi perempuan bagian dari aurat. Bagian dari aurat. Kalau laki-laki udah angkat. Nah, jadi perlu diperhatikan. Kalau misalkan saya nggak mau Pak Ustaz, silakan kamu. Kalau saya nggak mau pakaian, saya tetap di bawah mata kaki, silakan. Nggak ada yang melarang. Nah, tapi jangan sampai menghina ketika ada orang lain berusaha dengan melakukan hal yang disunnahkan, kemudian kita hina, ini orang kolot, ini ketinggalan zaman, ini orang bodoh. Oh, nggak boleh seperti itu. Famar raghiba an sunnati falaysa minni. Ini yang bahaya. Orang yang membenci syariatku, kata Rasul, falaysa minni. Orang yang membenci syariatku, yang membenci sunnahku, maka dia itu tidak tergolong dalam golonganku. Nah, ini yang khawatir. Kalau kita nggak suka, ya silahkan. Nah, kalau misalkan kita nggak mau melakukan, ya silahkan. Tapi membenci, menghina, merendahkan, nah ini bahaya. La ilaha illallah. Ini untuk laki-laki ya. Tadi semua hukumnya sunnah bagi laki-laki. Kalau perempuan sunnah nikah. Wal mar'atu fi hadzal hukmi karrajul. Perempuan tentang hukum nikah sama seperti laki-laki. Artinya fa idza kanat, maka apabila seorang perempuan sudah membutuhkan nikah, wa tatuqu nafsuha ilaih, dan nafsunya sudah menginginkan nikah, fa huwa mustahab, maka bagi dia juga sunnah nikah bagi perempuan. Dengan alasan siyanatan li nafsiha, dia untuk menjaga dirinya. Nah, karena nikah, ketika dia udah nikah, udah dijaga sama suaminya. Wa hifdzi diniha, dan untuk menjaga agamanya, wa tahsili nafaqatiha, untuk mendapatkan nafkah. Enggak perlu kerja lagi. Kalau dulu dia harus kerja banting tulang biar nafkah dirinya, sekarang sudah diberikan nafkah sama suami. Nah, ini yang hukum nikah, yang hukum dasar nikah ataupun hukum nikah secara umum, yaitu sunnah bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan nikah. Yang kedua, ia sudah memiliki bekal nikah. Bekal yang dimaksud yaitu mahar dan nafkah untuk kehidupannya dan istrinya. Nah, cuma kadang-kadang di sebagian daerah sudah berlebihan, maharnya terlalu tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Nanti ada pembahasan mahar. Khairul mar'a khairun nisa, perempuan yang paling bagus adalah perempuan yang sedikit maharnya. Apalagi kadang-kadang perempuan sudah dijadikan seperti bahan jualan, udah jualan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal perempuan itu perempuan berharga. Jangan sesuatu yang berharga jangan dijadikan seperti jual beli. Kalau jual beli kayak benda, yang dijadikan anak kita, kakak kita, adik kita seolah-olah benda ini perjualbelikan. Tidak, perempuan itu harganya terdapat di akhlaknya, terdapat di sifat malunya. Nah, di situ letak harga manusia, harga perempuan, bukan terdapat di harga kayak jual beli tadi. Jadi merasa semakin tinggi mahar semakin berharga. Tidak. Banyak hari ini mahar 200 juta, besok cerai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perempuan malahan disebutkan perempuan yang bagus adalah perempuan yang akhlaknya bagus, malunya masya Allah. Perempuan semakin malu semakin bagus perempuan. Nah di situ letak marhaba. Nggak ada minimum selama itu berharga yang bermanfaat untuk perempuan. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah. Mm-hmm.